Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidiana Agustin dengan NIM 2301216066242 dari Aforinde. Di sini saya akan memberitahukan atau mempresentasikan dari buku yang telah saya baca, yaitu Teaching with Digital Tools and Apps, di mana buku ini ditulis oleh Turay Trust. Dan alasan mengapa memilih membaca buku ini adalah karena pada buku ini kita bisa menemukan alat dan aplikasi digital yang bisa digunakan untuk meninjau pembelajaran, mengetahui pengalaman belajar menggunakan alat dan aplikasi digital, dan mengetahui hukum tentang privasi dan data digital. Poin-poin pentingnya, yang pertama, menggunakan pencarian internet sederhana untuk menemukan alat dan aplikasi, contohnya seperti Google, Yahoo, Bing, atau DuckDuckGo. Yang kedua, mengembangkan peningkatan secara digital, yaitu jaringan pembelajaran profesional atau PLN adalah sistem orang, uang, dan alat yang Anda pilih sendiri yang mendukung pembelajaran berkelanjutan dan pertumbuhan profesional. Ruang virtual, tempat menemukan ide-ide baru dan terlibat dalam percakapan dengan orang lain baik dekat maupun jauh, seperti konferensi video, aplikasi, situs media sosial. Situs media sosial itu seperti Twitter, grup Facebook, Reddit forum, dan komunitas Edmodo. Dan yang ketiga, 5 fitur teratas untuk mengevaluasi pengalaman pengguna. Ada instruksi pengguna, antarmuka pengguna, akses lintas perangkat dan platform, dukungan keberagaman dan bahasa, biaya dan perangkat yang dibutuhkan. Yang keempat, menjelaskan Undang-Undang Hak Pendidikan dan Privasi Keluarga atau VERPA, disahkan pada tahun 1974 dan terakhir diperbarui pada tahun 1992, melindungi informasi pribadi siswa dan catatan pendidikan dari pengungkapan yang tidak sah. Yang kelima, ada Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-anak atau KOPA di tahun 1998 diciptakan untuk mengatur pengumpulan dan penggunaan data oleh perusahaan teknologi dan dari anak-anak di bawah usia 13 tahun. Dan yang keenam, Undang-Undang Perlindungan Internet Anak atau CIPA di tahun 2000 melindungi anak-anak dari konten cabul atau berbahaya di internet. Setelah itu, poin-poin penting berikutnya adalah teori pembelajaran, di mana ada behaviorisme yang mengacu pada pembelajaran yang terjadi ketika respons yang tepat ditunjukkan setelah diberikannya stimulus lingkungan tertentu. Contoh aplikasi Kahoot untuk membantu siswa menghafal istilah konstitusi, dan ada kognitivisme, menggambarkan bagaimana pembelajaran terjadi melalui pemikiran, pengorganisasian, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Contoh alat digital, Google Gambar untuk merancang peta konsep interaktif diagram alur. Ada konstruktivisme, mengacu pada pembelajaran yang terjadi dengan menciptakan makna dari pengalaman. Contoh alat digital, Google Tour Reader untuk membuat tur virtual selama pemberontakan, menyisipkan tautan, video, dan deskripsi teks. Ada konstruksionisme, menggambarkan pembelajaran melalui pembangunan objek, artefak, atau ide yang menyenangkan yang dapat dilihat dan dibagikan kepada orang lain. Contoh alat digital Tinkercad adalah permodelan 3 dimensi digital. Ada pembelajaran sosial. Pembelajaran terjadi dalam 2 bidang, yaitu antar manusia dan dalam pikiran seseorang. Kita belajar dengan mengamati tindakan orang lain dan menginternalisasikan pengalaman sosial untuk merefleksikan, mengembangkan, dan memodifikasi. Contoh alat digitalnya adalah Twitter, di mana siswa dan pendidik dapat berpartisipasi dalam obrolan Twitter diatur berdasarkan hashtag topik. Dan poin penting yang terakhir itu cara termudah untuk mengevaluasi alat-alat dan aplikasi digital dengan mencari pernyataan aksesibilitas atau template
aksesibilitas produk sukarela atau VPAT. Misalnya halaman aksesibilitas Flipgrid menyatakan fitur teks tertutup, integrasi dengan immersive reader atau alat yang membuat membaca lebih mudah diakses, dan teks dengan video. Selain itu, Flipgrid dapat dinavigasi dengan teknologi keyboard, sulis suara, dan pembaca layar. Contoh bagus lainnya adalah kebijakan inklusi dan aksesibilitas Kahoot. Namun penting untuk dicatat, meskipun terdapat pernyataan aksesibilitas atau PPAT, hal ini seringkali dilaporkan sendiri oleh perusahaan dan dapat dibatasi oleh pengetahuan tentang aksesibilitas orang yang membuat kenyataan tersebut. Dan kesimpulannya adalah berdasarkan dari poin-poin yang saya jelaskan mengenai alat dan aplikasi yang digunakan untuk mengajar, banyak alat dan aplikasi yang mendukung pembelajaran yang membuat pembelajaran menjadi jauh lebih menyenangkan dan bervariasi. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, banyak alat dan aplikasi yang disajikan dengan fitur-fitur yang mudah digunakan sehingga memudahkan siswa belajar. Contoh dari beberapa alat dan aplikasi yang digunakan adalah eh, seperti tadi ada Twitter, ada Facebook, ada Reddit Forum, komunitas Edmodo, Google Gambar, Google Tour Builder, Tinkercad, dan setiap privasi dan data yang dimiliki oleh tiap-tiap individu dilindungi oleh undang-undang. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih.